Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal masih tetap surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelarahan, penderitaan, dan pada masa pertolongan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal masih menyambung yang minggu kemarin, yaitu nomor 5. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu menepati janji apabila berjanji. Ingat Bapak-bapak, Ibu, itu nomor 5 koko tingkatannya makin naik kateh, karena awak menuju la'allakum tattaqun. Sehingga nanti awak disabi oleh Allah wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kira-kira kalau makin naik awak kateh, perjuangan kateh makin ringan atau makin baret? Makin baret Bapak dan Ibu. Kalau tiba manjat batang kayu, manjat batang pinang, tu manjat ajalah makin kateh, kira-kira makin apa nama tu? Posisi awak makin kokoh tarasu atau makin goyang? Makin goyang, makin gamang. Makanya makasih ambo menyampaikan itu Bapak Ibu, itu harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, artinya terpeleset awak sakit. Kalau kampung ambo balangin jatuhnya ke bawah. Jadi lah tinggi kan, jadi tiba dalam tingkatan kalimu kan, jadi terpeleset awak. Balangin jatuhnya ke bawah. Kalau tingkat 1 tak masalah. Nah, masih kau ada mana balangin dah? Balapo, balapo ala. Kalau si kau tu mah balapo tiba ni ada. Kau jatuh tupai, kau jatuh tapai. Jatuh tupai atau jatuh tapai?
Kalau jatuh tupai bah. Tiba waktu panas santa. Dia pun kalau nak tangkap orang yang tabak dia lena. Lepas panjang santa ni tabak dia lena kalau jatuh tupai bah. Tagala ya. Tagala ya. Di makhluk itu Bapak Ibu hati-hati. Nah, kalau jadi tanda-tanda orang bertakwa itu, ciri-ciri atau identitas orang bertakwa itu, nang kalimu menepati janji. Sebab kau kalau Bapak Ibu terpeleset dengan janji kau, itulah yang dikatakan dari Nabi awal, bukan menjadi orang bertakwa, malah lebih parah lolai, yaitu menjadi orang munafik. Dan dia mengatakan qala ayatul munafiki salasun. Dia bersabda tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, iza haddasa kadzaba. Apabila ia berkata, apabila ia berbicara, dusta, bohong. Nomor 2, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, dia menyelisih atau mungkir. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana. Dan apabila ia diberi amanah, apabila ia diberi kepercayaan, ia berkhianat. Hadis yang datang oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jatuh jadi orang munafik itu nanti kecil tadi balap kalau sekampung tadi balambin. Itu kalau sekampung ini balambin itu baru aja lah pada percaya. Ulang surat kemarin balik. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun lagi mereka. Tanda-tanda sampai Nabi selana banyak tandanya lain itu termasuk berdebat curang, ingin menang sendiri, suku menagaan barang basah, banyak sebenarnya tanda-tanda orang Nabi. Tapi yang populer nanti kau tadi, apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji mungkir, apabila ia dipercaya khianat. Jadi malambin ya Tuhan, sampai ke dasar neraka, sampai ke dasar neraka. Dia apa ibu kalau lah telanjur lah, wah bakal tuh berjanji mungkir, dipercaya khianat. Ya Rasulullah, anu malambin apa yang salah itu? Bila malambinnya kalau lah meninggal. Jadi kalau kini bisa balik naik kata bisa. Apa caranya? Caranya kalau ingin naik kata balik, naik lo di 5 tiket naik balik. Tadi kalau 5 tiket, malambin jatuh ke bawah atau balapuk tiba di bawah. Kalau kan naik kata balik 5 lo janjang dari nani. Nama tu Ustaz, lihat ayat 146-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau misalnya wak taubat dari kemunafikan wak tadi, tidak bisa sampai di sini do naik 5 janjang lo kate balik. Yang pertama taubat.
Kalau sudah tobat, dan bisa sama dia menyasa, bu anakmu sampai sinanda. Yo salam menyasa, memayala, bu anakmu sampai sinanda. Naik langkah yang kedua, perbaiki diri wa aslam. Sudah tu naik ke langkah yang ketiga, jangan diulang balik. Ikhtisam namanya. Kalau tiba di akidah namanya istiqomah. Kok tiba di amal namanya bakiat. Kok tiba di ibadah namanya daim. Kalau tiba di taubat namanya ihtisam. Jangan ulang lagi. Nah, nangka ampe adalah beramal dengan ikhlas. Jangan ada kasarkit pawin jujuna lain. Ikhlaslah karena Allah. Nangka limo. Bakumpulah bahasa mujo orang-orang beriman. Adima orang beriman tu bakumpul. Adisinan bakumpul. Aku kata awak tobat tapi berkumpul jona jauh dari iman. Itu kira-kira 5 orang beriman itu kumpulnya di lapangan bola sambil joget-joget senam, atau tempat ada mandi-mandi di waterboom. 5 tempat orang beriman kumpulnya. Jadi 5 kumpulnya. Nah itu makanya kalau seandainya banyak orang kampung waktu tobat dari nantiku tadi bakal terbutuh badan dimungkin dipercayaan atau orang munafik, kok masa di mana temuin gitu. Cuma dia alun tobat boleh kembali. Dia mani itu betul baru mani itu jadi itu baru mani saja barunya. Ala itu namanya sah tobat saja dan belok dia enggak bisa. Yang masalah jatuhnya lah balamin lah balako. Nah jatuh itu lah balako, lah jatuh tak baik. Makanya orang banyak tak tahu cara. Jadi aku tunjukkan caranya. Dia sudah tobat, tak mau sampai sini ada. Yo menyesal betul tu mah. Tapi belok diri sudah itu, sudah dibelok diri. Tapi jangan ulang-ulang ke cara itu lagi. Sudah tu nak sampai beramallah dengan ikhlas. Nang kalimo carilah 5 orang beriman bakumpul. Nah kelompok orang dah aliran orang sana lalu kok 10 orang beriman. 5 orang beriman contoh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Ingat kajian kemarin, lonceng itu bukan untuk seluruh orang menanggal lonceng, tapi untuk anak sekolah. Azan itu bukan untuk seluruh orang memandang, tapi untuk orang beriman. Nah, jadi makanya itu Bapak Ibu, ambulang kajian tentang janji balik. Dia 3 janji. Pertama janji awak dengan Allah namanya ahda, atau pada saat kata ahada. Dan kedua janji awak dengan Rasulullah disebut dengan baiat, yang berasal kata dengan baiat. Dan ketiga janji awak dengan manusia termasuk diri sendiri namanya akad, yang berasal dari kata aqoda. Kini sudah awak lanjutkan yang nomor 2, janji dengan Rasul, yaitu disebut dengan baiat. Pada hari ini sama yang kemarin, yaitu baiatnya wanita-wanita yang beriman. Ayo kita lanjutkan surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ribuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, ini lebih baik bertemu ibu-ibu ya. Jadi janji awak dengan Nabi, janji setia awak atau berbaiat wanita-wanita yang beriman ini dengan Nabi ada 6 poin. Kira-kira ibu-ibu, kalau ibu-ibu ya, kita nggak pakai secara umum. Kini untuk ibu-ibu, ayo lagi batak PI 6 poin tadi. Kenapa itu berkhianat awak? Itu mewakili itu yang tadi dulu yang berbaiat, yang baik-baik Ridwan yang sampaikan kepada itu terutama untuk laki-laki sebab juang untuk menegakkan agama. Di sadunya awal baiat yang mahapun jalana dulu adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita berjanji, kita bersaksi, kita mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dikolarisi baiat ibu-ibu kepada Rasulullah dahulunya. Ada 6 poin. Ayolah ibu-ibu tepati baiat kuat atau tidak, itulah dipungkiri. Hati yang membawa awak jadi orang-orang munafik. Kalau seandainya tak pungkiri dia awak, itu jawaban nalimu tadi. Jadi masih ada harapan untuk memperbaikinya. Jadi kalau tidak ibadah, bila kalau ada pada dasar neraka. Jadi yang pertama adalah Allah yusyrikna billahi syai'an, tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Cukup keterangan. Yang kedua, wala yasriqna, tidak akan mencuri. Wala, yang ketiga, wala yaznina, tidak akan berzina. Yang keempat, wala yaqtulna auladahunna, tidak akan membunuh anak-anaknya. Yang kelima, wala yatina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, tidak akan mengadu-adukan dustu ya antara tangan dan kaki. Maknanya banyak bapak ibu, walaupun nama calik tadi yang punya tafsirnya bahasa sebenarnya banyak. Kadang-kadang dek pariku awak banyak dutuh kan parik letak antara tangan dan kaki loh. Tu dek karena di antara di bawah tu seketik lain, artinya di bawah pusat cek lain banyak cu awak badutuh. Yang kanan adalah wala yaqsinaka fi ma'rufin bil ma'ruf. Tidak akan mendurhakai Rasul di dalam berbuat yang ma'ruf. Kalau lah ibu-ibu kita atau istri bapak, anak-anak perempuan bapak lain menepati janji setia yang dilakukan dengan Nabi atau isi baiat ini, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampunan terhadap dosa-dosanya kepada Allah. Bayangkan Nabi awak tidak adil, tetapi Nabi awak sudah memintakan ampun bagi wanita-wanita yang tidak memungkiri janji setianya dengan Nabi atau baiatnya dengan Nabi. Tapi maafkan ibu-ibu, dia tersinggung ibu-ibu. Boleh aku bertanya? Boleh? Boleh tak? Boleh. Dan yang buat cik dulu. Kalau ibu-ibu atau bapak boleh menjawab. Kalau bapak ibu-ibu pernah mendengar kisah cerita Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj lalu diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka.
Pertanyaan Abu adalah kata Nabi awal isi neraka itu kebanyakan laki-laki atau pedusi? Bu, telah enggak jawabnya? Abu bertanya laki-laki atau pedusi? Lain tahu ibu-ibu nak maka Abu bertanya model itu artinya bahwa maka banyak pedusi masuk neraka besok lantaran mungkin janji. Ikut banyak orang. Kita bilang kecil jadi orang munafik balapoh. Munafik apa ya? Yubanaban bin. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu yang bakal butuh badan dimungkir dibicarakan tadi besok balamin masuk ke dalam dasar neraka yaitu neraka jahanam. Asapnya, ia janji tak batal PI. Awallah berjanji setia dengan Nabi. Itulah sekalian. Yang pertama adalah indah akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi apa yang terjadi dalam rumah tangga umpamanya seorang istri baa suami nak tunduk ke laki, nyo cari dukun, nyubek laki nyo tadi, nyo agi ikut lagi itu. Sehingga si suami tambahkan cirbar kecil orang kampung. Entah lu nan cirbar lu dah tahu berbeda. Medan dia sambung lah, lah awal lama apa yang menggantung ini sampai ke ujung. Ya seorang istri rela kepada dukun asal suami itu tunduk kayaknya, itu tak sadar dia. Padahal lah berbeda dengan Nabi tidak akan mempersekutukan Allah. Akhirnya dengan hawa nafsu coba laki nak tunduk kayaknya, lalu pada dukunnya lagi. Termasuk ibu-ibu dahulunya untuk merayu orang pakai minyak sinyonyong. Atau kini kau nak menggoda orang awak tak jadi suami tapi supaya orang laki orang kanela kawan abang nak melaki kepada lu ada ngomong tak? Hah? Susu baik dari apa malu kita tahu barang ada lebar barang aku tahu barang. Itu perbuatan syirik sebenarnya. Itu juga kalau awak dalam menggali di dalam guna ada menggali itu juga supaya gali awak laku baru orang jauh kawat tanam ikut sedekah tanam ikut segala macam bagai silakan. Kau nanti mana pun mungkinlah terlanjur tu. Tapi lah bekerja dari mumpung malu mati masih bisa. Tapi kalau lah mati ada tinggal berlaku sesuatu itu. Nah itu contoh saja. Nah berikut enggak ya? Nah itu insyaAllah. Bahkan dari nak buat tadi kok. Ya kalau boleh berlambin itu lebih berlaku aja tu aja tu. Nah jadi kini bagi contoh-contoh ringan saja kepada bapak dan ibu ya. Nah, ibu-ibu kau kenapa banyak melanggar janjinya dengan Nabi Allah yusyrikna billahi syai'an bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Contoh dalam beramal bapak-bapak ibu-ibu kau nanti perlu juga sampaikan ibu-ibu kau amalnya banyak kok. Tapi nan membawanya jatuh kepada syirik adalah kau nak beli ringan, kau nak beli ketek. Bagi Nabi Abu tapi Abu umat Abu di belakang hari nanti terutama ibu yang banyak ya amalnya banyak tapi dihinggapi oleh syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya. Anak disebut riya pamer itu termasuk salah satu di antaranya dan itu nanti dikatakan riya yang sesungguhnya. Nah, coba Bapak Ibu buka dulu surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sadaqatikum bil manni wal
dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Lah, mengerti ibu tu ini kalau ibu banyak bersedekah, kalau ibu banyak berbuat baik, jago lisan awak. Itu nanti disami oleh Allah ria'an nas, ria karena manusia. Ria itu termasuk syirik asghar, syirik kecil. Akibatnya amalan awak habis, amalan awak tandek, amalan awak licin. Kemana kata Allah? Coba buka surat Az-Zumar surat 39 ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Jadi walaupun syirik kecil, syirik asghar tetap menghilangkan pahala amal awal. Kini ibu jangan dipersekutukan juga Allah. Jangan buat syirik juga hilang amal awal habis. Apa akan masuk surga? Tentu melawin masuk neraka. Dah bukan dibawa ke surga. Contoh selanjutnya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu ya, karena ikut baiat ibu-ibu kepada Nabi awak, bahwa tidak akan mempersekutukan Allah. Coba kita lanjutkan dengan surat Fussilat surah 41 ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohon ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Lah ibu-ibu keterangan ibu-ibu itu. Jadi makul keluarga bapak-bapak tidak mengeluarkan zakat sawananya tergantung di orang rumah apa-apa. Kalau mengeluarkan zakat, ingat kajian kemarin zakat harta mati. Kalau dihitung mungkin cukup bisa, tapi orang rumah apa tidak nama menghitung karena kerajaannya menyuruh-nyuruhannya. Kalau dihitung sudah ketahuan di mana penyuruhannya.
Jadi ibu jangan bangga menyuruh anda, ibu menyuruh tujuan ibu kan begini kata ibu. Kalau dulu aku sampaikan, sampai jawab baik atau awak kesuruh lu berkon tinggal berkon itu berkocak itu. Akhirnya timbul giliran maetong alatu awak. Ada awak menyuruhan, akhirnya juga cukup alatu. Kalau detong jangan penyuruhan tadi, insya Allah nisabnya cukup. Di sini ibu babuet sirik karena menyuruh tadi. Makanya jujur saya baru matang. Kadang-kadang beri bantu orang yang tidak pernah bermasalah jawan bapaci tangan wan suakida pindah ke buku, pindah ke belakang, pindah ke samping bapaci antar. Pada tiba di rumah ikut disuruh, tidak percaya bagi kawan di sana. Tu ngalap boleh berada. Ini tidak selesai bermata tu kawan ini mana? Kalau lapai bajalan keluar perlu bantu orang akur bana, padahal sabananya indah adu bagi ni percaya kawan. Cuma buktinya doa-doa suruh-suruhan. Pak tanya saya Pak kamu Pak ada ceritanya apa lah sampai samulon di bawalian. Nah sampai samulon di bawalian. Nah, aku mengaji itu pakai jawaban itu tujuan saya. Jadi orang tak mengenal zakat itu pasti lepas. Kenapa yang melakukan Pak? Wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang yang mempersekutukan Allah. Siapa mereka? Allazina la yutuna zakat. Itu orang tidak tamu mengeluarkan zakat. Ini enggak boleh mengeluarkan zakat induk-induknya juga. Ini pikirannya panjang, padahal wajib zakat kuah. Ada yang takkan ikut, nuan-nuan. Nah, kenapa kan mungkin janji awak jo Nabi, tapi tadi lah berkecian bahasa awak berbaiat jo Nabi, bahasa indah ke mempersekutukan Allah. Ternyata dengan awak nak mengeluarkan zakat, termasuk mempersekutukan Allah. Nah, bisa ibu jangan disuruhnya lenda. Percaya kalau dari malah tak dari. Kadang-kadang dia tidak percaya ada kawannya kan itu masalahnya. Nah, baik kalau juga masih ada lagi kan banyak. Kalau contoh-contoh dalam aku banyak. Jadi kita ambil contoh-contoh dalam Al-Quran. Jadi tidak mengeluarkan zakat, tidak beriman dengan hari akhirat itu adalah termasuk syirik. Nah, kemudian ibu-ibu dan kini kalau mau mencari masih tapi persentasenya lain tidak banyak. Yaitu membuat firqah di dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Nabi 73 golongan awak salah satu di antaranya kalau membuat firqah itu. Jadi apa? Itu jangan masuk syirik. Nah, coba mari kita buka surat Ar-Rum surat 30 ayat 31 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Pengajian gue lah sebanyak-banyak guru carilah nama ketujuh tak ada masalah, tapi awak sudah diikat dengan dua kalimat syahadat. Awak sama-sama berjanji Tuhan awak Allah, Nabi awak Nabi Muhammad. Jadi cuma karena ilmu berbeda, guru berbeda, kelompok berbeda,
seorang menan sapu nasamu Jawa lah berbeda Jawa tu tidak ada boleh sapu lah ini urusan awak boleh awak berbeda dengan tinggi ilmu awak tidak ada masalah tapi anggap dia tetap saudara kita satu agama karena diikat dengan perjanjian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akini waktu Tuhan silaturahmi de firqah tadi, de kelompok tadi jatuh kepada syirik. Nah, mudah-mudahan karena waktu masuk Bapak Ibu-ibu, itu bisa kita uraikan kini salah satu contoh baiatnya orang wanita yang beriman kepada Rasulullah, yaitu mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Jadi ibu cari selalu ajur dan bisa membawa awak kepada syirik, tinggalkan. Kusirik kondak. Nah, jadi demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah kajian awak pada malam ini. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi awak hendaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika